Saya tidak tahu apa yang dilihat Qin Yichen di matanya. Tetapi hanya senyum acuh tak acuh. Pemimpin Lutong melihat dunia luar. Semua orang dengan jubah yang sama bertarung dengan Qin ini. Itu seharusnya berhasil. Jadi mengapa tidak berbicara tentang rasa bersalah? Melihat Lu Hong masih ragu-ragu, Qin Yichen hanya mendorong botol batu giok ke tangan Lu Hong. Oke, ini tidak berhasil. Biarkan Komandan Lu memperlakukanmu sebagai Qin ini atas nama yang mulia. Lu Hong memegang botol batu giok di tangannya. Hanya merasa beratnya sangat berat. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-kata berliku atas nama yang mulia hanya untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Entah bagaimana, melihat senyuman di wajah Junyi muda, banyak pemimpin merasa hangat di dalam. Meskipun mereka hanya bertemu Qin Yichen dalam beberapa hari, mereka mengagumi yang pertama. Bukan saja mereka tidak menyalahkan mereka. Loh, Qin Yichen bisa membunuh Wenzong. Dan tentu saja mereka juga bisa membunuh mereka di kuil hari itu. Dia bahkan memberi mereka pujian dan pujian di depan Zhang Wuyuan. Sebelum pergi, dia memberikan banyak dan semajemuk. Tahukah Anda, senyawa dan ini tidak dibutuhkan oleh Zhang Wuyuan. Bahkan jika Zhang Wuyuan berbicara, Qin Yichen punya alasan untuk tidak memberikannya. Lu Hong menggigit bibirnya dan tiba-tiba berkata, Tuan Qin, tolong tunggu. Lu Hong pergi dan tidak mengambil waktu sejenak untuk mengambil kotak batu giok yang halus. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Lu Komandan, apa artinya ini? Lu Hong tersenyum. Kedatangan Ji Wenqin di Raja Abadi adalah kegembiraan dalam hidupnya. Mengungkapkan ucapan selamat yang tulus. Dan berharap dia baik-baik saja. Melihat hal ini, Wang Lang dan yang lainnya mengeluarkan banyak barang. Dan bahkan tidak punya waktu untuk mengemasnya ke dalam kotak batu giok. Dan langsung membagikan sejumlah harta duniawi materi surgawi. Qin Yichen dapat melihat bahwa semua ini adalah harta karun bagi banyak pemimpin. Tolong Tuan Qin harus menerimanya. Pada akhirnya, Lu Hong benar-benar memimpin dalam membungkuk dan memberi hormat. Qin Yichen menatap matanya, sedikit mengatupkan bibirnya, dan tersenyum bebas. Jika ada kesempatan lain di masa depan, Qin ini harus bertarung denganmu dengan berani. Pada akhirnya, Qin Yichen berangkat dalam perjalanan pulang. Selain kumpulan darah, ada 4 pemimpin. Ye Ruyi, Qi Baihe, Wang Lang, Du Biao yang hidup kembali bersama. Dengan jalan yang panjang, Qin Yichen mengambil kesempatan ini untuk menjadi lebih akrab dengan Ye Ruyi dan yang lainnya, dan waktu berlalu. Sebelum matahari terbenam, kita harus bisa berjalan ke wilayah tempat duduk senior Yan. Bagaimanapun, mereka telah melewatinya, dan senior Yan, yang dirujuk oleh Qin Yichen, secara alami adalah Yan Ying yang duduk di perbatasan lain. Ketika datang ke wilayah Yan senior, haruskah ada lingkaran teleportasi? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Adapun mengapa 100 Battle Domain tidak menteleportasi Xian Chen, secara alami khawatir bahwa suatu hari itu akan benar-benar melawan pemberontakan dan membiarkan musuh mengambil kesempatan untuk langsung menyerang Huang Long. Namun, Qin Yichen memperkirakan bahwa setelah kembali kali ini, Zhang Wuyuan pasti akan menghidupkan kembali 100 Battle Domain. Terbang melintasi pegunungan dan pegunungan, tetapi tidak terlihat. Di hutan di puncak gunung, ada seseorang. Akhirnya datang. Mata merah Jige tertegun, niat membunuh, dan meledak saat ini. Ya. Qin Yichen terbang di udara, tapi tiba-tiba matanya membeku. Hati-hati. Bang. Saya melihat cahaya darah yang bersinar datang dari hutan Jinyi. Sementara Qin Yichen berseru, kekuatan abadi melonjak, membubarkan Ye Ruyi dan yang lainnya, dan 10.000 pedang Taoisme dan harimau putih ditembakkan. Ding! Ketika Qin Yichen melambaikan pisaunya, pancaran darah mendekati ekstrim. Dengan tergesa-gesa, Qin Yichen harus bisa melawan. Tetapi pada saat kontak, darah yang mengerikan bersinar hampir menerbangkan pedang macan putih di tangannya. Begitu lengannya bergetar, pancaran darah tiba-tiba mengenai jantung Qin Yichen, dan perisai kekuatan abadi meledak seketika. Meskipun dilindungi oleh 10.000 armor suci, yang pertama masih memiliki darah di mulut dan hidungnya. Tuan Qin. Seru Ye Ruyi dan yang lainnya, mengeluarkan pedang mereka dan menatap hutan di bawah kaki mereka. Sementara Qin Yichen memiliki wajah yang bermartabat dan rasa sakit yang parah di hatinya, yang membuatnya hampir pingsan. Dia dapat yakin bahwa jika bukan karena respon yang tepat waktu, bahkan jika ada 10.000 perlindungan dari Dewi Armor, serangan ini akan menghancurkan hatinya. Musuh. Melihat tubuh Qin Yichen yang terluka, Ye Ruyi dan yang lainnya gemetar di dalam. Anda harus tahu bahwa yang pertama tidak pernah terluka oleh pukulan bahkan saat menghadapi masa kejayaan Wenzong. Penyergapan musuh mereka jelas tidak mudah. Lindungi Tuan Qin. Meskipun saya tahu bahwa saya mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan musuh seperti itu, tetapi saya telah memutuskan untuk menjadi bagian dari banyak pemimpin dunia peperangan utara. Saat ini, saya berdiri dengan tegas di depan Qin Yichen. Pada saat yang sama, Qin Yichen akhirnya melihat pancaran darah dari serangan diam-diam itu sendiri. Tapi itu adalah parang berdarah. Pedang itu tidak memiliki pegangan dan sarung. Seolah-olah itu adalah pedang sisa. Tetapi darah berdarah dan ganas yang keluar darinya menyebabkan Qin Yichen gemetar.
Tepat pada saat ini, saya melihat bayangan berdarah muncul dari hutan, yang merupakan wajah pucat dengan wajah yang sedikit sakit. Tidak heran itu bisa membunuh salah satu Master Domain. Responsnya cukup cepat, jaringan dunia berdiri di langit. Bahkan jika hanya ada satu orang, dia dapat menghadapi orang-orang Qin Yichen. Tetapi dia tidak takut. Tetapi dia terengah-engah. Seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Dan ketika semua orang merasakan nafas alam, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Dan di mata mereka, sentuhan ketakutan muncul. Setengah langkah surga abadi. Qin Yichen juga terkejut, dan bahkan menilai dari pukulan sebelumnya. Saya khawatir kekuatan ini jelas bukan setengah langkah surga abadi. Semua orang dekat dengan musuh. Ye Rui mengertakkan gigi dan minum. Siapa kamu? Alam enggan untuk memperhatikan. Hanya melihat sosok indah Ye Rui setelah mengenakan battle armor. Tetapi murid darah memancarkan keserakahan yang terlalu banyak berubah. Tetapi kemudian, itu digantikan oleh niat membunuh yang tajam. Jika bukan karena battlefield, dia harus bermain-main. Tapi sekarang, tidak perlu berjuang. Sekarang aku sudah menemukan jalanku. Bersiaplah untuk mati. Tangan Jiege melingkari dadanya, dan parang berwarna merah darah melayang di sampingnya. Bahkan jika tidak ada pertempuran secara langsung, butuh waktu untuk membakar satu batang dupa untuk datang, seperti untuk Yan Ying. Hah, Jie Kui tidak banyak bicara, hanya meremehkan Yan Ying dengan kata-kata, yang membuat Qin Yichen merasa kaget untuk beberapa saat. Loh, Yan Ying adalah pembangkit tenaga Heaven Immortal yang sebenarnya. Meski tak terduga, Qin Yichen tidak panik, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penyelidikan musuh saat ini tentang identitasnya hanya akan tampak konyol. Namun, Qin Yichen tidak takut, tapi bukan berarti Ye Rui tidak takut. Setengah langkah surga abadi sudah menjadi musuh terkuat yang mereka hadapi dalam hidup ini. Selain itu, penghinaan dan penghinaan antara ekspresi di kotak pembatas. Rasanya bagi semua orang, seolah-olah Yan Ying benar-benar datang, dia masih akan membunuh. Yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah karena pihak lain melihat baju zirahnya. Dia harus tahu bahwa bahkan jika dia bisa bunuh diri, dia bisa mati-matian meminta bantuan. Waktu 5 menit, jika Zhan Wuyuan menembak secara langsung, maka orang ini pasti tidak akan keluar dari dunia utara. Tapi meski begitu, orang ini tidak peduli. Seberapa dingin ini? Seberapa kuat niat membunuhmu? Qin Yichen tahu bahwa apa yang telah dia lakukan telah membuat klan itu sangat penuh kebencian. Tetapi tidak menyangka klan atau dunia barat layak untuk mengirim pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat kehilangan surga abadi untuk dibunuh. Dan masih berisiko dibunuh sesudahnya.